Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Meta Pauji. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bukti telah terjadinya modernisasi dalam suatu masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran internet semakin dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Dengan semakin majunya teknologi internet, hal tersebut diikuti dengan bermunculannya sosial media. Sosial media merupakan suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka dapat berkomunikasi, menjalin silaturahmi, dan yang lainnya. Di samping banyaknya hal positif yang diberikan oleh sosial media, banyak pula dampak negatif yang diberikan oleh sosial media. Misalnya, bermunculan masalah-masalah terbaru, seperti salah satunya itu adalah pelecehan seksual online. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik menuju pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di media sosial. Berdasarkan data berita dari Tempo yang dimuat pada bulan Mei 2021, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2021, ada 940 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang tahun lalu, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 2.241 kasus. Pelecehan sosial online terhadap perempuan di ranah digital ini memberikan banyak sekali dampak yang sangat mempengaruhi kondisi fisik serta mental korban. Bentuk pelecehan secara online biasanya berbentuk cyberstalking yang membuat korban ketakutan, kedua itu mengirim pesan tidak senonoh, dan yang ketiga itu mengungkapkan kata penghinaan. Mengetahui dari tahun ke tahun terjadinya peningkatan dalam kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual secara online, muncullah pertanyaan hukum untuk perlindungan dan sebagai pemecahan masalah apakah yang sudah hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam hukum kita mengenal mensrea atau lebih dikenal dengan istilah kesalahan adalah cikal bakal munculnya konsep pertanggungjawaban. Kesalahan dilandasi atas dasar suatu perbuatan yang mengakibatkan orang itu bersalah dan dipengaruhi oleh pikiran jahat. Nah, beberapa hukum positif di Indonesia juga dapat menjerat pelaku kasus pelecehan seksual. Yang pertama itu adalah ada kitab undang-undang hukum pidana, tepatnya pada pasal 282. Lalu ada yang kedua itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tepatnya pada pasal 9 dan pasal 35. Lalu yang ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tepatnya pada pasal 27 ayat 1, di mana di dalamnya itu perlu dilindungi, yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesosialan yang ada di dalam masyarakat. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya meningkatnya dari tahun ke tahun kasus permasalahan ini itu dianggap masih jauhnya dari kata optimal untuk hukum positif sendiri. Oleh karena itu harus adanya penegasan yang mengatur tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual online ini, yaitu dengan disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual untuk pelindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual online atau pelecehan seksual online. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pendidikan hukum UPI sekaligus dosen pembimbing saya dalam belajar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.